Aku udah telat 1 bulan nih. Kemudian aku tes pack hasilnya positif. Aduh, rasanya seneng banget. Aku ajakin suami untuk USG. Gimana dok hasil USG tadi? Sehat nggak kehamilan saya? Maaf ya Bu, tapi Ibu ini hamil kosong. Loh, kok hamil kosong dok? Itu maksudnya gimana sih dok? Bisa nggak dijelasin? Soalnya selama ini nggak pernah dengar. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Blighted ovum yang biasanya disingkat dengan BO yang diperkenalkan ke pasien dengan hamil kosong adalah suatu kehamilan anembryonik yang artinya suatu kehamilan itu ada kehamilannya, terjadi kehamilannya, tetapi embrionya tidak terbentuk. Pada BO, fertilisasi atau pembuahan terjadi. Implantasi terjadi. Tempatnya betul di dalam rongga rahim. Tetapi embrionya tidak terbentuk. Nah, blighted ovum ini terjadi pada sekitar 11-13% dari seluruh kehamilan. Penyebab dari blighted ovum 80-90% adalah kelainan kromosom. Kromosom adalah struktur yang membawa gen. Nah, jadi kalau kelainan kromosom di sini itu berarti tidak bisa dan dicegah dan bukan salah siapa-siapa. Tidak seperti yang dibilang masyarakat, mitosnya bahwa karena naik motor, karena kerja berat, atau karena makan makanan tertentu. Ya. 80-90% kelainan kromosom. Nah, kelainan kromosom itu dari mana? Ya dari sel telur atau sel sperma. Ingat, dan coba tonton video kami tentang fertilisasi atau pembuahan. Nah, sperma waktu masuk itu ada berpuluh-puluh juta. Yang bisa membuahi yang bagus atau tidak, kita tidak bisa milih. Sel telur pun yang terjadi ovulasi itu juga sama. Dari sekian sel telur yang menjadi matang, yang kemudian terjadi ovulasi, itu juga nggak bisa dipilih. Yang bagus yang mana, yang jelek yang mana. Jadi, penyebab BO itu bisa dari 3 hal. Bisa dari spermanya yang jelek, atau sel telurnya yang jelek, atau spermanya bagus, sel telurnya bagus, tetapi pada saat pembelahan, dari 1 sel jadi 2 sel, jadi 4 sel, jadi 8 sel, jadi 16 sel, jadi blastocis, itu tidak sempurna. Sehingga akhirnya terjadi blighted ovum. Jadi diagnosa dari hamil kosong atau blighted ovum atau BO ini sangat berbeda sekali dengan hamil palsu atau pseudocyesis. Ya, jangan salah mengartikan karena di luaran sana banyak yang seakan-akan tes pack positif tidak hamil ternyata blighted ovum katanya. Bukan seperti itu. Kalau tes pack positif tidak hamil namanya pseudocyesis, hamil palsu. Kalau pada BO tes pack positif dan dia hamil. Jadi timbul gejala-gejala seperti kehamilan pada umumnya, timbul tanda-tanda kehamilan pada umumnya, dan ketika dilakukan USG pada blighted ovum ini juga terdapat kehamilan. Namun, ketika dilihat dengan USG,
kita bisa melihat kantungnya, tetapi kita tidak bisa melihat embrionya. Tes kehamilan test pack itu juga tetap positif. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ketika kita USG nggak bisa melihat embrionya, apakah langsung kita diagnosa dengan BO? Jawabannya tidak selalu. Nah, untuk ini lebih baik Anda berkonsultasilah dengan dokter kandungan Anda. Apakah ini sudah termasuk BO atau belum? Karena diagnosa BO dengan USG baru bisa ditegakkan dengan ukuran diameter kantong kehamilan tertentu tanpa ada embrionya ataupun dengan USG serial. Jadi kantong kehamilannya ukurannya sekian, kemudian setelah dilakukan USG 2 minggu setelahnya, kita tidak bisa melihat perkembangan sama sekali pada kantong kehamilan ataupun kita tidak bisa melihat embrionya. Jadi tidak tiba-tiba asal lihat kantong kehamilan, tidak ada embrionya, terus kemudian langsung didiagnosa blighted ovum, karena ini berkaitan dengan nyawa manusia. Untuk penanganannya, sebaiknya Anda diskusikan dengan dokter kandungan Anda. Tetapi intinya di sini adalah hasil pembuahannya, hasil konsepsinya ini harus keluar sampai bersih. Tidak boleh ada yang tertinggal, karena ini bisa menimbulkan penyakit di kemudian hari kalau ada yang tertinggal. Jadi, diskusikan apakah cukup dengan pemberian obat-obat tertentu, ataukah harus dilakukan kuretase, ataukah harus dilakukan dilatasi dan kuretase. Tergantung situasi dan kondisi, dan ini Anda harus berdiskusi dengan dokter kandungan Anda. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, apakah setelah terjadi BO ini, maka mereka bisa hamil lagi? Apakah setelah dilakukan kuret, mereka masih bisa hamil lagi? Jawabannya bisa. Tidak seperti mitos yang ada di masyarakat bahwa setelah dilakukan kuret, maka orang itu akan jadi susah hamil atau tidak bisa hamil. Pertanyaan yang sedikit meresahkan pasien biasanya adalah ini. Apakah BO ini, hamil kosong ini, akan terulang lagi di kehamilan berikutnya? Jawabannya bisa iya terulang lagi atau tidak terulang lagi. Hal ini sangat tergantung dari penyebab dari BO tersebut. Kalau memang penyebabnya kelainan kromosom, ya kemungkinan terulang laginya kecil. Kalau misalnya ada penyakit yang mendasari pasien terjadi blighted ovum, misalnya pasien TBC, pasien mengidap diabetes, maka obatilah dulu penyakitnya supaya kehamilan berikutnya BO-nya tidak terulang. Oh, kalau gitu yang terjadi sekarang tidak usah disesali. Tidak usah saling menyalahkan antara suami dan istri, tidak usah mendengarkan kata teman dan tetangga. Mari kita menatap masa depan dengan mempersiapkan kehamilan berikutnya. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di-like ya. Dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.